para jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang mungkin peserta yang hadir secara online yang merupakan bagian stakeholder dari Yayasan Ibnu Mubarak atau merupakan yayasan yang membawahi unit-unit pendidikan di Wahda Islamiyah Takalar. Semoga semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini sebagaimana yang disampaikan bahwa kita akan memberikan atau semacam berbagi terkait dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yang mana lebih spesifik kepada hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak kita, hal-hal yang berkaitan dengan generasi kita. Tentu saja ini bukan hal yang sederhana yang kita bayangkan, sebagaimana anggapan sebagian besar orang tua. Mereka dalam pemikiran singkatnya yang menganggap bahwa persoalan ini sederhana, bahkan penyelesaiannya juga bisa dilakukan dengan mudah. Ya, dan ini terjadi berkesinambungan atau terus-menerus dari generasi ke generasi. Yang menjadi orang tua nantinya adalah anak-anak kita pun memiliki pola pikir yang sama. Sehingga terkesan persoalan pendidikan anak ini tidak lagi menjadi atau bukan lagi sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Karena semua polanya sama. Atau secara umum. Ada sebagian yang sadar lalu kemudian ingin memperbaikinya, namun tidak seberapa. Yang terjadi adalah terus berulang. Dan itu tidak terbatas pada orang-orang awam saja. Bahkan sebagian, bukan sebagian kecil ya, tidak sedikit yang dari kalangan orang-orang yang notabene mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, juga terjatuh pada persoalan-persoalan pendidikan anak ini. Sehingga tentu saja kita membutuhkan murajaah. Jika memang itu sudah pernah untuk kita pelajari. Atau memang membutuhkan arahan-arahan yang atau petunjuk-petunjuk yang mungkin belum pernah kita ketahui sebelumnya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah serta para jamaah yang menyimak secara online, ini kita upayakan sebagai suatu upaya, suatu usaha untuk memperbaiki kondisi ini. Ya, karena semakin ke sana kita melihat ini akan semakin parah, semakin menyedihkan. Sehingga kita bisa menatap seperti apa masa depan kita, masa depan negeri ini. Ya, bagi orang-orang yang memiliki pandangan jauh, mereka sudah bisa membaca apa nantinya yang akan terjadi ya, ketika kita sudah tidak ada. Atau ketika kita sudah di usia yang tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Yang ada adalah anak-anak kita saat ini. Ya, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kita tidak bisa lagi seperti ini. Mungkin kita tidak bisa lagi hadir ke masjid. Sehingga kita hanya bisa duduk di rumah saja. Ya, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita di luar sana. Ketika mereka sudah tumbuh dewasa, menikah. Ya, ada apa di luar sana? Nah,
Kalau kita bisa memperbaiki hal ini, maka kita juga bisa melihat ke depannya seperti apa. Ya, kita juga bisa melihat gambaran bahwa dari rumah kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita memiliki perilaku, memiliki adab, memiliki akhlak, memiliki akidah, dan kebiasaan ibadah yang baik. Lalu kemudian kita bisa melihat kemungkinan besar apa yang terjadi ke depannya. Dan skala lebih besar lagi adalah berbicara tentang instansi-instansi pendidikan. Bagaimana murid-murid kita nantinya, ya, seperti apa nantinya ke depannya. Itu kita bisa lihat dari sekarang, selama kita ada upaya untuk memperbaiki hal tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri, harus ada perbaikan secara berkala. Dan sebagian yang sangat kita sayangkan kalau selalu merasa bahwa sudah cocok atau selalu melimpahkan kesalahan kepada objeknya, kepada anak-anaknya, kepada siswanya, kepada santrinya. Ini yang sangat kita sayangkan, ya, sebagian orang tua kepada anak-anak mereka. Ketika mereka anaknya berbuat salah, maka mereka tidak langsung mengintrospeksi diri. Ya, yang ada adalah mereka menyalahkan langsung, secara langsung anak-anak mereka. Dan tidak jarang kita dapati anak-anak yang belum memahami konsep hidup ini pun disalahkan atas persoalan-persoalan yang memang kita sendiri rumit untuk menghadapinya. Ya, yaitu terkait apa? Terkait perasaan. Ya. Terkait perasaan, terkait perencanaan. Terkait dengan maksud dan tujuan. Itu merupakan hal yang belum bisa diolah oleh anak-anak balita, anak-anak yang masih usia sekolah. Ya, masih usia beranjak dewasa, belum balik. Ya, mereka belum tahu maksud dan tujuan dari perbuatannya. Sehingga kadang-kadang kita menghukum anak-anak yang di bawah 10 tahun, ya usia 6-7 tahun, ya kita sudah memberikan hukuman fisik pada hal-hal yang mereka belum pahami sendiri. Ya, perintah-perintah yang belum dipahaminya. Ya, maka tentu saja dalam hal ini, ya inilah salah satu upaya kita untuk bagaimana ya memberikan pencerahan atau pemahaman dalam persoalan ini. Ya karena syariat saja itu tidak menuntut bagi manusia atau orang-orang yang belum balik, anak-anak yang belum balik untuk beribadah. Tidak menuntut. Bahkan dianggap ibadahnya tidak sah. Karena belum memahami apa yang dia lakukan. Belum memahami tujuan daripada ibadah itu. Ya, sehingga ya sebagian ulama mengatakan bahkan sudah dikatakan ijma. Ya, tidak sahnya ibadah anak-anak kecil. Ya, anak-anak yang belum balik. Belum mumayyiz. Ya, karena itu menjadi syarat utama dalam sebuah ibadah. Ya. Artinya apa? Mereka tidak dihukum oleh syariat ketika mereka tidak menjalankan ibadah itu. Apalagi ketika mereka ya, kurang atau lalai dalam ibadah tersebut. Ya, salah dalam ibadah tersebut. Nah, sementara kita yang tidak tahu menau tentang kondisi anak tersebut, kita seakan memberikan paksaan yang belum waktunya. Maka jamaah sekalian serta yang ada di tempat ini serta ya, para peserta yang hadir secara online, ya, para orang tua siswa, ya, kita di kesempatan ini sedikit menyebutkan beberapa hadis-hadis dari arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana ya mendidik anak-anak kita. Hadis yang pertama yang akan kita sebutkan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang mulia, sahabat yang ya banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min mauludin
illa yuladu 'alal fitrah. Ya, tidak ada seorang anak yang lahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah, dan maksud dari fitrah di sini adalah yaitu Islam. Bahwa anak-anak itu lahir dalam keadaan Islam. Dalam, ya mungkin kita katakan ya, ya. Mungkin kita akan mengatakan kapan dia bersyahadat. Ya. Padahal ya dikatakan dia seorang Muslim. Kapan bersyahadatnya? Maka para ulama mengatakan bahwa dalam ayat yang lain dikatakan mereka diminta untuk bersyahadat ketika sebelum dilahirkan. Mereka ditanya tentang oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa saya adalah Tuhanmu, dan mereka menjawab qalu bala syahidan. Ya, mereka berkata bahwa kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, sehingga ketika mereka lahir di dunia ini, Rasulullah katakan mereka lahir dalam keadaan telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di alam janin itu. Ya, ketika mereka akan dimasukkan, ditiupkan ke dalam ruhnya. Ya, ruhnya ditiupkan ke dalam perut ibunya. Maka mereka bersaksi qalu bala syahidina, sehingga ketika lahir dalam keadaan fitrah. Semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah atau ya yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Lalu kemudian Rasulullah menyambung hadis ini mengatakan fa'abawahu, ya, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Namun mungkin kita akan bertanya, terus kenapa ada orang yang beragama selain Islam? Kenapa ada orang-orang yang beragama selain Islam? Agama ini, itu, dan lain sebagainya. Ya, kenapa ada orang-orang Yahudi yang beranak pinak, ya, yang sementara saat ini ya menjajah, menzolimi kaum muslimin di Palestina khususnya. Ya. Kenapa ada orang seperti itu? Ya. Kenapa ada orang-orang Nasrani ya yang mempertuhankan Nabi Isa? Kenapa ada orang-orang Majusi, kaum pagan ya yang menyembah berhala-berhala, menyembah api, ya, menyembah hal-hal yang menyembah makhluk? Kenapa ada orang-orang seperti ini? Kenapa dilahirkan orang-orang seperti ini? Kalau memang kenapa mereka ada orang seperti ini padahal ketika mereka lahir dalam keadaan Islam? Kenapa besarnya sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah jawabannya, bahwa fa'abawahu, bapak mereka, orang tua mereka. Orang tua mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi. Ya. Orang tua mereka lah yang menjadikan mereka, membentuk mereka menjadi Nasrani. Orang tua mereka lah yang menjadikan mereka penyembah berhala. Yumajjisani. Menyembah berhala. Nah, di sini jamaah sekalian dirahmati Allah, menunjukkan bahwa meskipun mereka lahir dalam keadaan fitrahnya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, akan tetapi ada faktor eksternal, faktor dari luar yang bisa mengubah mereka. Ya, yang bisa mengubah akidah mereka. Apalagi persoalan yang lebih ringan dari itu. Ya. Nah, akidah saja, keyakinan itu bisa diubah.
bisa diubah, apatah lagi hal-hal yang lebih sederhana, lebih mudah daripada itu. Seperti apa? Sikap, ya, perilaku, ya, atau ya, bahasa, ya, atau kebiasaan, adat istiadat. Itu lebih mudah lagi untuk dipengaruhi, untuk diubah. Nah, ini yang menjadi kata kunci bagi kita bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memang dari sananya dia diciptakan, ya, baik, itu bisa berubah menjadi buruk, ya, jika ada faktor-faktor dari luar yang memburukkan kondisinya, yang mengubah kondisinya. Di antara hal yang bisa mengubah itu adalah abawahu, orang tuanya. Dan lebih spesifik lagi adalah orang yang mendominasi hidupnya. Ya. Ini kita spesifikkan lagi. Orang yang lebih mendominasi hidupnya. Tolong digarisbawahi kalimat ini. Mengapa kita sampaikan, ya, mengatakan fa'abawahu, itu kita bisa artikan sebagai, ya, abawahu ini sebenarnya dalam terjemahan, ya, secara kalimat itu bisa diartikan dengan orang tuanya, kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Ya. Tapi ini perlu dipahami. Hanya sebagai permisalan. Ya, mewakili secara umum, bukan secara khusus. Mewakili apa? Mewakili dominasi seseorang dalam hidup seseorang lain, dalam hidup seorang anak. Ya, karena selama ini yang mendominasi kehidupan seorang anak itu adalah kedua orang tuanya. Ya, kedua orang tuanya. Sehingga inilah yang disebutkan dalam hadis. Kedua orang tua yang dianggap sebagai orang yang mendominasi. Ya, maka dalam hal ini kita punya dua kemungkinan untuk mengubah seseorang itu. Entah itu kita menjadi orang tua yang mendominasi anak kita, ya, dengan catatan kita adalah orang tua yang baik. Ya. Atau kita menjadi orang tua yang tidak baik, ya, namun mengamanahkan kepada orang lain untuk mendominasi anak kita, ya, terhadap, ya, menunjuk, mengamanahkan orang yang baik, orang yang soleh untuk mendominasi kehidupan anak kita. Cuma ada dua pilihan itu, ya, dan yang terbaik adalah ketika kita bisa melakukan dua-duanya. Ya. Maksudnya di sini adalah mengamanahkan kepada orang, yaitu guru-guru kita, ya, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, ya, pengajar, pendidik anak-anak kita. Kalau kita merasa bahwa kita ini tidak bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik, ya, dan kita tidak bisa memperbaiki diri kita, atau mungkin kita bisa mengarahkan ke hal yang baik, tapi pada secara parsial, dalam aspek tertentu saja, ya. Iya, dalam aspek tertentu saja, ya, misalnya kedisiplinan saja, tapi konten-konten, materi-materi itu kita tidak paham, ya, sebagaimana sebagian orang tua yang kita dapati tidak paham tentang akidah, ya, tidak paham tentang ibadah, ya. Tidak mungkin dia akan mengajarkan anaknya akidah. Tidak mungkin dia mengajarkan anaknya ibadah karena dia tidak paham. Ya, tapi mungkin ada aspek lain, misalnya persoalan kedisiplinan. Ya, di sini mungkin ada, ya, anak-anak tentara, ya, yang basic keluarganya adalah, ya, prajurit, ya, tentara, itu biasanya terpengaruh, ya, akhirnya menjadi orang yang disiplin, ya, menjadi orang yang disiplin karena, ya, orang tuanya, ya, mengajarkan itu, ya, tapi mungkin tidak tahu mengaji, sehingga orang tuanya tidak bisa mengajarkan dia mengaji. Bagaimana mungkin dia akan mengamanahkan hal itu? Maka langkah yang diambil adalah mencari orang, mengamanahkan, dengan catatan dia adalah orang yang bisa mendominasi dalam artian dalam kebaikan, ya, mendominasi anak tersebut dalam kebaikan. Nah, ini sekali lagi gambaran bahwa
Fa'abawahu di sini bisa dikiaskan terhadap orang-orang lain yang bisa mendominasi anak-anak kita, termasuk dalam hal ini adalah guru-guru yang selama ini justru kita lihat mendominasi kehidupan anak-anak kita. Ya, apalagi kalau full day, ya. Ya, full day, ada juga yang betul-betul full day. Ya. Sebagian sekolah ada yang sampai menjelang maghrib, ya. Dari pagi sampai menjelang maghrib, bahkan disambung sampai isya. Ya, ada begitu. Di Makassar ada beberapa. Ya. Disambung sampai isya. Nanti dijemput malam. Ya, full day school. Ya, memang betul-betul full day. Ya. Bahkan ditambah malam sedikit. Ya, jadi memang bukan hanya sekedar full day lagi, tapi ditambah seperempat mungkin malam. Karena sampai isya. Ya, ada salah seorang ustadz saya kenal, ya saya pernah dapati menjemput anaknya malam-malam dan dia mengatakan memang sampai malam sekolah. Ya. Dari pagi, dari jam 8 ya, setengah 8 sampai malam. Ya, kalau di Makassar namanya apa ya? Saya lupa dan tidak usah juga disebut ya. Nanti sebut merek. Ya. Ada yang kami dapati seperti itu. Ya. Karena ada sambungan, ada tahfidz, ya, ada materi-materi yang lebih panjang, ya, lebih lebih padat, ya. Nah, artinya, ya, bagian untuk orang tua itu tinggal sedikit, ya, tinggal antara isya sampai mungkin 2 jam saja, ya, 2-3 jam, karena subuhnya dia harus bangun dan pagi-paginya siap-siap lagi ke sekolah, ya, paling Sabtu Ahad, ya, liburnya. Nah, yang ingin kita katakan di sini berarti yang mendominasi bukan lagi abawahu, ya, bukan lagi abawahu. Nah, ketika orang ini mendominasi atau kedua orang tuanya mendominasi atau siapa saja yang akan mendominasi kehidupannya, maka dialah yang yuhawwidanihi, bisa menjadikan dia Yahudi. Tergantung siapa yang mendominasinya. Maka sekali lagi tantangan bagi kita. Ya, entah itu kita yang memperbaiki diri, ya. Kalau kita belum bisa mengajarkan mengaji anak-anak kita, maka kita belajar mengaji. Ya. Iya. Tidak ada LP2DQ di sini, apa? Di Rosa. Tidak hadir. Hah? Oh, gitu. Iya. Sudah ada di Rosa, ya. Jadi bisa belajar mengaji. Ya. Tidak paham tentang agama atau dasar-dasar agama. Kita tidak katakan harus mendalaminya. Tapi dasar-dasar agama tidak paham. Ya, maka sudah ada media, ada tarbiyah. Alhamdulillah hadir kaderisasi juga. Ya. Ya, jadi bisa daurah. Ya. Tinggal disiapkan murabbi oleh LKPM. Ya. Bagaimana memproduksi murabbi. Ini tantangan juga. Insya Allah. Dan ya, mudah-mudahan itu semua sudah ada pada diri kita semua sebagai orang tua. Ya, baik yang ada di sini, begitupun yang sedang menyaksikan. Ya, kalau belum tahu mengaji, upayakan untuk mengaji. Ya, untuk belajar mengaji. Ada di Rosa. Ya. Ada di Rosa, silahkan dihubungi. Ya. Kontak, ya, khususnya di Wahda Takalar, ya, saya kira itu sudah menjadi program di daerah-daerah. Nah, kemudian tadi pembinaan intensif, ya, yang sering diistilahkan dengan tarbiyah. Ya, itu juga, ya, terbuka untuk umum dan, ya, sebagian besar free. Kalau ada yang mau berinfak, ya silahkan. Begitupun seterusnya. Apa yang dibutuhkan anak kita, lalu kita ingin dominasi, maka ada kaidah para ulama mengatakan, faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu, dia tidak bisa memberi. Ya. Orang yang tidak punya uang, apa yang mau dia kasih? Ya. Dia tidak bisa kasih uang. Nah, dia tidak bisa memberikan uang kepada orang yang membutuhkan uang. Ya. Anak-anak yang orang tua yang tidak tahu baca Quran, dia tidak akan bisa mengajari anaknya baca Quran. Ya, itu kaidah itu. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan sesuatu itu. Sekarang anaknya butuh mengaji. Saya tidak tahu baca Quran, Pak. Ya. Bagaimana ini? Ya, saya juga tidak tahu, nak. Ya. Apa yang mau dia berikan?
Mau dikasih uang berapapun tidak bisa. Mau dikasih uang itu tidak cukup untuk menjadikan dia bisa mengaji. Mau dikasih makan apapun, ya nanti kamu makan ya jamu buatannya Mbak ini langsung pintar mengaji. Tidak. Ya, harus ada yang bisa mengajar dia mengaji. Dan sebaik-baik yang mengajarkan dia mengaji adalah orang tuanya. Adalah kita. Maka upaya kita adalah apa? Belajar membaca Quran. Jadi kalau ada orang tua yang hadir di sini, baik itu offline, belum tahu mengaji, sekali lagi, ya cepat-cepat belajar mengaji. Hanya 20 kali pertemuan, ya bisa mengaji insya Allah. Ya. Yang tidak tahu dasar-dasar agama sudah tahu mengaji, tapi ya belum bagus bacaannya, tidak tahu dasar-dasar agama, akidah dan lain sebagainya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah sekolah agama. Ya, ini banyak jawaban seperti ini. Tidak pernah sekolah agama. Saya sekolah saya umum terus, ya. Sampai doktor umum terus. Jadi tidak pernah itu lihat, tidak pernah lihat huruf Arab, ya. Maaf, tidak pernah belajar tentang agama, ya. Kecuali kalau khutbah Jumat, itu pun kadang-kadang saya tertidur, ya. Iya. Ya, makanya dalam Islam ini alhamdulillah ada khutbah Jumat yang bisa tempat kita belajar agama paling minimal itu. Ya, tapi yang jadi masalah ya, adalah terkadang kita tidak dengarkan juga khutbah Jumat. Yang ada justru tertidur atau kita mau perhatikan tapi tidak paham. Ya, karena khatibnya kurang profesional. Ya, makanya ada departemen dakwah bisa ikut diklat khatib, ya, khatib dan imam, ya. Insyaallah selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya juga ya, maka ada program-program yang kita canangkan, yaitu berupa ya, tarbiyah Islamiyah. Nah ini, supaya kita bisa mendominasi anak kita. Dan sekali lagi, kalaupun tidak bisa sama sekali, ya jangan sampai kita menyerah, tapi mengupayakan, mencari orang ya, yang bisa ya, seperti itu. Dan untuk persoalan ini, jangan pelit. Ya, jangan pelit untuk persoalan ini. Harus kerja keras. Ya. Mahal Ustaz. Ya. Kalau ada yang harus dibayar mahal, maka pendidikan, membentuk anak soleh itu, itulah yang harusnya dibayar mahal. Kalau sekiranya ada sesuatu yang bisa dibayar mahal. Karena lebih mahal lagi biayanya kalau mereka jadi anak nakal. Ya. Lebih mahal lagi biayanya kalau mereka merusak. Kalau mereka rusak dan merusak. Merusak dirinya dan merusak orang lain. Nanti kita katakan, ya, seandainya dulu. Kata-kata seandainya dulu itu ya, sudah tidak bisa kita jadikan. Ya, karena sudah terbentuk, didominasi oleh keburukan. Didominasi oleh keburukan. Nah, maka sekali lagi bahwa ini ada sesuatu kita katakan bahwa bapak mereka lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan Majusi, dan itu dikiaskan kepada seluruh bapak yang berperan sebagai bapak atau yang berperan sebagai orang yang mendominasi anak-anak kita. Kemudian Rasulullah memberikan permisalan, mengatakan kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a. Sebagaimana kata beliau, hewan yang dilahirkan dalam keadaan sehat. Ketika mereka dilahirkan dalam keadaan sehat, ya, hampir semua ya, secara hukum asal, semua yang dilahirkan itu dalam keadaan sehat. Hampir semuanya. Kecuali memang ada yang ya, punya kasus-kasus tertentu. Bahkan manusia pun dilahirkan dalam keadaan sehat. Ya. Kapan datang penyakit? Ketika ada faktor dari luar. Ya, faktor dari luar. Janin semuanya itu sehat. Ya. Kapan datang sakit? Ya. Ketika ada faktor dari luar yang mempengaruhi orang tuanya. Ya, makanannya dan lain sebagainya. Begitupun jangankan manusia, hewan pun lahir itu dalam keadaan sehat. Ini hewan. Ketika hewan lahir, bahkan sebagian hewan lahir bisa langsung berdiri, ya, berjalan.
Itu dalam keadaan mereka sehat. Ketika dalam keadaan sehat itu, apa yang membuat mereka sakit? Sesuatu yang datang dari luar. Sesuatu yang datang dari luar yang mendominasi mereka, ya, sehingga dia pun sakit. Ya, jadi ini juga menjadi sebuah, ya, dalih sebenarnya, meskipun secara pribadi, ya, tidak mau mengkampanyekan, ya, tentang, ya mungkin di sini ada tenaga kesehatan, ya. Ini bisa dikaji, ya, bahwa semua bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan sehat. Maka mohon maaf, ya, ini bisa dikaji, ya, ini bisa didiskusikan. Ini pendapat pribadi kami, ya, maka tidak mewakili siapapun. Ini cuma kajian pribadi, ya. Maka tidak membutuhkan yang namanya vaksinasi, ya, karena berdasarkan hadis ini, ya, menyebutkan bahwa semua yang dilahirkan itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, ya. Meskipun ini bisa didiskusikan, ya, bagi yang meyakini yang lain, ya, karena inti dari vaksinasi adalah bagaimana menyembuhkan, ya, atau mencegah, ya, mencegah sementara dia berada dalam keadaan sehat, ya. Dan, ya, kami juga terbuka untuk diskusi ini, tapi, ya, bukan di sini tempatnya, ya. Bagi yang baik itu dokter atau tenaga kesehatan yang hadir, silahkan bisa dikaji sama-sama, ya, kita bisa kaji bersama, berikan masukan kepada kami tentang ini. Dan sekali lagi, ini pendapat pribadi, tidak mewakili lembaga atau tidak mewakili apapun, ya, cuma berdasarkan kajian pribadi, ya. Kemudian, ya, Rasulullah katakan, ya, sebagaimana hewan itu dia melahirkan, ya, dia melahirkan hewan yang sehat juga, ya. Tidak mungkin kita tidak menyangka atau tidak ada, ya, sampai mengatakan bahwa, ya, mengklaim bahwa dia sakit, ya. Hukum asal semua yang dilahirkan itu selalu dalam keadaan sehat. Dan itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, proses dari janin sampai kemudian dia lahir itu bisa terjaga dan keluar mayoritas bayi itu dalam keadaan sehat. Bayi manusia, bayi hewan, bayi serangga, apapun dalam keadaan sehat. Dan datang penyakit ketika ada faktor dari luar. Begitu kiasan terhadap orang yang mendominasi anak-anak kita. Termasuk dalam hal ini adalah akidah. Kapan akidah itu rusak? Ya, ketika mereka lahir, akidahnya sehat. Akidahnya selamat. Tapi nanti dia sakit ketika ada faktor dari luar, yaitu kedua orang tuanya, ya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis ini dikatakan, yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waqra'u in syi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, di surah Ar-Rum ayat 30. Ya. Beliau, ya, menyampaikan bahwa kalau mau penjelasan lebih lagi, silahkan baca surah Ar-Rum ayat 30. Ya, di mana Allah katakan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu adalah fitrah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia sesuai dengan fitrah yang Allah tanamkan, yaitu Islam. Ya. Fitrah yang ditanamkan kepada setiap bayi yang lahir adalah fitrah akidahnya, secara akidah dia muslim. Ya. Lalu kemudian tidak ada yang mengubah itu. Tidak pernah ada bayi yang dilahirkan dalam keadaan tidak muslim. Ya. Dia semuanya muslim. Ya, makanya lahirlah pendapat para ulama bahwa bayi-bayi yang lahir itu adalah muslim, dalam keadaan muslim, dan jika dia wafat, mereka masuk surga insyaallah. Mereka masuk surga. Jika mereka wafat, maka mereka ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ini sampai dikatakan oleh Imam An-Nawawi, menyebutkan bahwa ijma. Bukan cuma bayi, sampai kepada
anak-anak yang belum mumayyiz, belum tahu ya, membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk. Mereka kalau meninggal, maka meninggal dalam keadaan muslim. Apapun agama orang tua mereka, karena belum terkontaminasi. Ya, belum menjadi Yahudi dan Nasrani secara akidah. Ya. Nanti ketika mereka merasakan bahwa ini yang benar, Yahudi, agama Yahudi yang benar, agama Nasrani yang benar, Islam salah. Nah, itu baru kemudian mereka sudah dianggap berubah. Ya, mereka sudah mukallaf, sudah ya terbebani syariat, sehingga ketika mereka sampai pada keyakinan itu, baru kemudian mereka dimasukkan ke neraka. Ya. Nah, kita ulangi kembali bahwa ini menunjukkan bahwa semua yang lahir itu, insya Allah, bayi-bayi yang lahir, bayi muslim, kalau dia bayi orang muslim, itu sudah pasti. Ya, yang dikhilafkan para ulama adalah bayi non-muslim, ya, atau anak-anak non-muslim yang meninggal. Ya. Ada khilaf di dalamnya mengatakan bahwa tetap masuk surga. Ya. Ada juga yang mengatakan mengikuti agama bapaknya. Ya. Pendapat ketiga mengatakan mereka akan diuji lagi kembali. Ya, mereka akan diuji berupa pertanyaan-pertanyaan. Ya, arwah mereka akan diuji berupa pertanyaan-pertanyaan, jiwa mereka akan diuji. Ya, berupa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan akidah. Nah, jika mereka menjawab sesuai dengan jawaban yang ya, tepat, ya, maka dia masuk surga. Tapi pendapat ini semuanya yang dikuatkan oleh banyak ulama adalah pendapat kebanyakan ulama adalah pendapat pertama bahwa semuanya masuk surga meskipun dia berasal dari keluarga kafir atau keluarga non muslim, ya, keluarga musyrik, ya, semuanya masuk surga. Nah, ini diantara hal-hal yang menjadi pandangan para ulama kita. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada juga yang ya, tentu menyebutkan bahwa ya, ada pendapat bahwa mereka tidak kemana-mana, ya, dihukumi seperti orang gila, ya, orang yang tidak waras, ya. Jadi perdebatannya itu sama, mengatakan ya tidak berada di neraka, tidak berada di surga. Nah, ini adalah akidah yang salah, ya. Tidak ada tempat, ya, di akhirat itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Ya, tidak ada la manzila baina manzilatain. Ya, ini akidah Mu'tazilah, ya, mengatakan bahwa ada sebuah lembah di mana disitulah ditempatkan orang gila, ya, orang yang bayi-bayi yang tidak sempat mukallaf kemudian wafat, orang yang yang gila dari lahir, maksudnya tidak waras dari lahir, ya. Mohon maaf, ya, kalau ada kejadian seperti itu, tapi bukan gila istilahnya, orang yang tidak berakal sejak lahir, ya, sejak lahir. Ya, ini mungkin kita sering lihat, atau mohon maaf jika terjadi di antara kita. Ya, tapi ini pandangan akidah saya ingin kita sampaikan, ya, sehingga mereka mengatakan mereka berada di manzilah baina manzilatain, ya, atau tempat antara surga dan neraka. Ya, akidah semacam ini adalah akidah yang salah, ya, tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ada tempat selain daripada surga dan neraka. Ya, syaqiyun am sa'idun. Dalam hadis disebutkan dia syaqiyun am sa'idun. Dia berada dalam kehidupan yang sulit, yaitu neraka, au sa'idun, ya, atau mereka bahagia. Ya, dalam hadis ya tentang penciptaan manusia kan, ya, arba'una yauman mudghah nutfah, arba'una yauman mudghah, arba'una yauman tsumma yakunu mudghatan ba'da dzalik, yakunu alaqatan ba'da dzalik, fayunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan ruh, lalu kemudian ditetapkan sa'idun am syaqiyun. Apakah dia berujung pada neraka atau ke surga? Tidak ada menyebutkan, harusnya disebutkan kalau ada takdir ketiga, yaitu tidak di surga dan tidak di neraka. Ya, nah, tidak ada pendapat seperti ini, lemah dan bahkan tidak berlandaskan apapun. Ya, hatta orang-orang tidak waras seperti yang kita sebutkan tadi, itu bisa saja masuk surga, ya, bisa saja, bukan bisa saja, tapi
pendapat para ulama mengatakan tetap masuk surga karena mereka tidak mendapati ya hal-hal yang ya bisa dijadikan alasan untuk memasukkan ke neraka. Ya, mau disuruh beramal tidak bisa. Ya, dia tidak tahu apa itu amal soleh, dia tidak tahu apa itu dosa. Ya, ya seperti itu. Terus apa yang menjadikan mereka alasan untuk memasukkan mereka ke neraka? Ya, seperti itu penjelasan dari para ulama berkaitan dengan hadis ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, saya kira ini yang bisa kita ya, berikan untuk malam hari ini, kesempatan ini. Yang kita ingin kuatkan kembali adalah bagaimana membuat program-program dalam rangka mendominasi anak kita dalam kebaikan. Ya, mendominasi anak kita dalam kebaikan, tapi bukan bermakna menekan, ya, apalagi memaksakan. Ya. Ini juga perlu untuk kita jadikan di garis bawahi. Ya, jangan sampai karena apa yang kita sampaikan pada malam hari ini sehingga kita membuat semacam kekakuan, ya, dengan sama sekali tidak membolehkan dia bergaul, ya, sama sekali tidak membolehkan kepada dia hal-hal yang di luar daripada persoalan agama, ya, harus begini dan begitu, ya. Kadang-kadang kata Rasulullah kepada Hanzalah, sa'atan. Kadang-kadang harus santai, ya, harus rileks, ya. Apalagi anak-anak yang memang jiwanya adalah bermain. Maka sekali lagi kita ingin saling mengingatkan bahwa kita berupaya untuk mendominasi, ya, anak-anak kita. Mendominasi itu bukan mendominasi kebijakan, ya, perintah, tapi mendominasi hati dan jiwa mereka, ya, mendominasi pikiran mereka, di mana kita jauh dari mereka pun mereka tetap taat, ya. Kenapa? Karena jiwa dan hati dan jiwa kita sudah bersama dengan anak-anak kita. Ya, dengan cara apa? Ya, tentu banyak hal dan tempat ini bukan waktunya untuk kita merincikan. Saya kira ini saya kira sudah masuk waktu Isya, ya, dan tidak apa-apa, ada pertanyaan? Silakan, ya, kalau memang dibolehkan membuka. Apa? Hukuman, ya. Ya, tentu persoalan punishment dalam Islam di beberapa literatur, di beberapa riwayat memang ada menyebutkan punishment itu. Ya, ada namanya hukumannya, iqab. Dan Rasulullah juga menyebutkan itu. Ya, menyebutkan tentang hukuman-hukuman yang diberikan kepada anak-anak. Namun hukuman di sini bertujuan untuk mendidik, ya, litta'dib, untuk meluruskan. Ya. Dan dia adalah merupakan teguran terakhir, ya, teguran puncak istilahnya. Karena kadang-kadang, ya, ada pepatah Arab mengatakan, ya, akhir dawa'ul kain. Obat terakhir itu adalah besi panas. Ya. Jadi ada ini pengobatan, bukan berarti hukuman pada anak. Ada pengobatan di zaman ini, hadis Nabi ternyata, maaf, ya, hadis Nabi. Akhiru dawa'ul kain. Kan tidak boleh berobat dengan membakar tubuh. Ya, itu hukum asalnya. Tapi ada pengobatan khususnya ketika kena racun atau menyembuhkan menyembuhkan luka, itu menggunakan besi yang panas, ya. Besi yang panas lalu ditempelkan di luka itu supaya luka itu cepat kering, ya, tidak keluar darahnya. Cuma kan sekarang kita sudah punya obat-obat, ya. Dulu, maksudnya obat apa namanya? Cara orang dulu untuk menghentikan aliran darah, ya, dengan cara membakar besi pisaunya, lalu kemudian dia tempelkan ke luka itu supaya, ya, memang perih tapi berhenti mengalir darahnya, ya. Ya, karena, ya, seperti sate, ya, tidak keluar lagi darahnya kalau sudah dibakar, ya. Ya, kering, dia mengering. Nah, itu dikatakan oleh Rasulullah boleh, tapi akhiru dawa. Dia adalah
metode pengobatan terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi cara. Ya, sudah tidak ada lagi cara. Artinya ada cara-cara lain yang harus ditempuh. Termasuk dalam hal ini adalah menghukum anak-anak. Ya. Iya, memukul itu adalah itu tadi, ya. Besi panas, ya. Artinya dia tidak ada lagi jalan. Ya, kita sudah berikan teguran, ya. Dan kita sudah berikan peringatan, kita sudah mengangkat suara, ya. Bahkan kadang-kadang bisa dihajar, hajar itu bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Arab. Kalau hajar, nah itu hajar itu artinya dicuekin, didiamkan. Ya, kadang-kadang ada anak-anak juga tidak tahan didiamkan, ya, dicuekin. Ya. Tapi kalau tidak mempan juga maka bisa diberikan hukuman itu. Tapi sebelum itu perlu kita pahami. Perlu kita jadikan pertanyaan, yaitu adalah apakah saya sudah menyampaikan, mensosialisasikan dengan baik? Pertanyaan kedua, apakah ketika saya mensosialisasikan, dia sudah paham? Ini jadi masalah kadang-kadang kita menuntut anak-anak kita, tapi yang pahami aturan itu hanya kita. Mereka tidak paham. Lalu kemudian kita marah sendiri. Ya. Padahal kita harus memahamkan dulu, lalu kemudian ada masa sosialisasi, ya. Ya. Masa sosialisasi, kalau dia mengulangi, bukan begini cara. Artinya dia tidak paham. Ya, nanti sampai dia paham, kalau diulangi kembali, ya baru kemudian kita berikan metode-metode tadi. Ya. Dan sekali lagi, pukulan di sini bukan untuk mengazab, menyiksa, ya, sampai biru-biru. Nah, ini bahaya. Tapi hanya menunjukkan bahwa ini salah, nak. Ya. Ini salah. Dan diupayakan hukuman itu sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan kesepakatan. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Supaya anak-anak itu tidak bertanya, kenapa saya dipukul? Nah begini sih salah. Tapi dia harus disepakati. Kalau kamu melakukan ini berulang kali, maka kamu dapatkan. Ya, adapun peraturan di negeri kita yang sampai begini dan begitu, mohon maaf ya. Ini bagi yang jika ada orang yang berada di situ, orang pendidikan yang mengatur regulasi itu, kalau sesuai dengan metode pendidikan Nabi SAW, maka masih ada yang namanya punishment berupa pukulan dengan catatan-catatan tertentu, ya, dengan catatan tertentu. Jadi bukan dibebaskan memukul, bukan juga bukan juga dihilangkan sama sekali. Ya, karena itu menghasilkan anak-anak yang manja seperti sekarang, sedikit-sedikit masuk polisi gurunya, ya. Ya, kalau kita dulu, ya, ribut sedikit, ya tiba-tiba tangan itu sudah ada di depan, ya, sudah tidak ada apa, melapor juga tambah bahaya, ya, ya tambah bahaya sampai di rumah, ya, karena dapat 2 kali, ya. Kalau sekarang, wah, melapor malah 1 sekolah bisa dipenjarakan, ini bahayanya, dan akhirnya kualitas pendidikan kita makin menurun karena ya, anak-anak sekarang sudah mulai melawan. Ya, berbeda dengan kita sebelumnya di masa sekolah, ya. Saya kira ini ya sudah masuk. Satu lagi? Boleh. Ini ketua YPWI ini. Itu yayasan. Ya. Apa? Oh iya. Iya. Dalam riwayat yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan bahwa anak-anak bayi yang meninggal di usia bayinya, ya, di usia belum baliknya, mereka dibangkitkan dalam keadaan bayi, ya, dalam keadaan anak-anak yang melayani, ya, orang tuanya. Ya, makanya dalam riwayat itu dikatakan ada orang yang ada orang yang kehausan. Ya, lalu kemudian didatangi oleh seorang anak, ya, dan dia bertanya siapa itu. Nah, maka dia disampaikan bahwa dia adalah anakmu yang telah wafat sebelum dia balik atau wafat dalam keadaan anak-anak yang mengantarkan air dan sebagainya. Ya, itu bagi bayi yang sudah wafat, bagi bayi yang wafat ya tentu saja sebelum berada pada usia balik.
Dan selanjutnya yang mukallaf itu berada pada usia tadi, usia 30-an. Ya, 30-an ya seperti dalam riwayat, dalam hadis. Jadi anak-anak tetap anak-anak tapi melayani kedua orang tuanya, ya melayani ya orang-orang yang diberikan syafaat ya kepada dia. Makanya anak-anak itu tabungan sebenarnya bagi yang anaknya meninggal dalam sebelum balik, dia adalah tabungan bagi kita yang akan melayani orang tuanya nantinya kalau orang tuanya masuk surga. Ya. Yang jadi masalah kalau orang tuanya masuk neraka, ya. Karena anaknya insya Allah di surga. Ya, anaknya insya Allah di surga. Ya. Baik, kita cukupkan di sini. Kalau dari sini tidak ada pertanyaan? Dari yang online? Tidak ada. Nah, baik. Kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.